Apa aja sih hormon pada tumbuhan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendra Ardian Ramadan dari kelas 12 IPA 1. Dan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hormon yang ada pada tumbuhan. Jadi, hormon itu merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hormon pada tumbuhan sendiri itu terdiri dari 7 jenis pada umumnya. Yang pertama adalah auksin. Auksin sendiri ditemukan pada tahun 1928 oleh seorang ilmuwan Belanda. Hormon auksin ini sering ditemukan pada ujung batang, ujung akar, kuncup daun, atau serbuk sari yang sedang tumbuh menjadi bulu sari. Fungsi dari hormon auksin sendiri yaitu memacu pertumbuhan memanjang pada tunas dan akar, lalu juga merangsang diferensiasi sel, lalu juga memacu pembentukan pembuluh floem, xilem, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada hormon giberelin. Jadi hormon ini pertama kali ditemukan pada tahun 1926 oleh seorang ilmuwan Jepang bernama Eiichi Kurosawa. Jadi hormon giberelin ini merupakan hasil ekstraksi dari jamur parasit Gibberella fujikiroi yang menyebabkan penyakit benih bodoh pada padi. Jadi fungsi dari hormon giberelin ini yaitu memacu pemanjangan dan pembelahan sel, memacu perkembangan embrio pada perkecambahan, mengakhiri dormansi pada biji dan kuncup ketiak batang, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada gas etilen atau disebut juga gas karbit. Gas ini sering digunakan untuk memeram buah-buahan pada lumbung pada zaman dulu. Gas etilen ini sering ditemukan pada buah-buahan yang sudah cukup tua, sehingga jika kita ingin mempercepat pematangan pada buah, kita perlu membungkus buah tersebut untuk memerangkap gas etilen yang ada di dalam buah tersebut. Lalu dengan memerangkapnya, kita bisa mempercepat pematangan pada buah. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, gas etilen ini memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mempercepat pematangan buah. Peran dalam pengguguran daun bersama dengan auksin dapat mempercepat pertumbuhan atau pembentukan bunga. Lalu yang keempat ada sitokinin atau dikenal juga dengan hormon anti penuaan. Sesuai dengan namanya, fungsi dari hormon sitokinin ini yaitu menghambat penuaan pada organ-organ tumbuhan, merangsang sintesis RNA dan protein, dan bersama dengan auksin merangsang pembelahan sel. Kelima ada asam absisat, yaitu hormon yang memperlambat atau menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel. Jadi pada kondisi lingkungan yang buruk, misalnya dalam musim kemarau, jika tumbuhan kekurangan air, maka asam absisat ini akan terakumulasi di dalam sel penjaga stomata yang menyebabkan sel stomata menutup, sehingga mengurangi penguapan pada daun tumbuhan. Sesuai yang saya jelaskan, fungsi dari hormon absisat ini yaitu menghambat pertumbuhan, menyebabkan dormansi biji dan tunas, menyebabkan senescence atau kematian pada sel, organ, atau individu, dan fungsi yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah kalin. Kalin adalah hormon tumbuhan yang dapat memacu pembentukan organ tumbuhan tertentu, misalnya akar, batang, daun, dan bunga. Jadi hormon kalin ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah hormon filokalin yang memacu pembentukan daun. Yang kedua ada hormon kaulokalin, berfungsi untuk memacu pertumbuhan batang. Yang ketiga rizokalin untuk memacu pertumbuhan akar. Dan yang keempat antokalin memacu pembentukan bunga. Lalu yang terakhir ada asam traumalin yang berfungsi untuk memacu pembelahan sel jika terjadi luka pada tumbuhan. Peristiwa ini hanya terjadi pada tumbuhan dengan jenis dikotil dan tidak terjadi pada monokotil. Contohnya ketika pohon kelapa dilubangi, maka luka pada pohon kelapa tersebut tidak terrecover. Kurang lebih ada 7 hormon yang tumbuhan yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa menambah ilmu kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.